I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much and you know that baby. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your terror reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali, oke. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful guys, channel untuk melihat readingan tarot ya. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys, oke. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuat kalian bingung atau ragu, oke. Di channel ini kalian bisa menemukan jawabannya. Oke, itulah harapanku selalu guys ya. Amin, amin, amin. Oke, all zodiac sign aku panggil dari Taurus sampai ke Pisces. Kalau sudah ada lampu ini di atas meja, ya, maka bisa dipastikan ini adalah readingan full moon ya. Full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini jatuh ya, di bulan September ini jatuh di konstelasi Pisces guys. Pisces, halo Pisces, tapi bukan berarti ini readingan hanya untuk Pisces gitu, khusus Pisces. No, ini readingan untuk semua zodiac sign ya. Di beberapa waktu yang lalu aku bikin readingan full moon, itu akan fokus ke satu zodiak, tapi aku rasa nggak adil guys, nggak adil ya. Jadi kita akan biarkan semua zodiak mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di full moon ini. Karena guys, full moon itu bisa dilihat oleh semua zodiak ya nggak sih? Bukan hanya Pisces kan yang lihat full moon. Kalian kalau keluar malam ini lihat di luar itu ada full moon ya. Even kalian Aries. Even kalian Taurus ya, kalian bisa tetap lihat the full moon ya. Karena itulah readingan full moon ini untuk semua zodiak. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif, artinya tidak semua orang yang sedang melihat video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Yang mau aku ceritakan adalah tentang tema dari full moon di September tahun 2022 ini, yaitu the beginning of the harvest time. Waktunya panen. Waktunya panen dimulai. Kita akan segera memanen. Oke. Siapa yang berhak memanen? Siapapun yang menanam. Jangan panen di ladang orang. Itu namanya mencuri ya. Kalau kalian panen di ladang orang, anggap aja lagi panen, katanya lagi harvesting time sekarang ini di full moon Pisces ini. Di mana ada ladang, mari kita panen. No, itu namanya mencuri guys, itu namanya maling ya. Jangan panen di ladang orang, panenlah atas hasil yang sudah kalian usahakan selama ini ya. Kalian melakukan banyak hal guys, menunggu sesuatu berbuah. Dan kemudian diawali dari full moon in Pisces ini di tanggal 10, 11, 12 sampai dengan 6 bulan ke depan, karena ini akan menjadi readingan semi Celtic. Waktunya panen untuk kalian ya, persiapkan dirimu. Belum panen, it's time to begin, memulai panen ya. Jadi puncaknya panen belum terjadi saat ini, tapi dimulai untuk memanen. Oke. Aku akan buka 6 kartu untuk kalian ditambah 1 kartu dari bottom of the deck ya. Tanpa klarifikasi guys, tanpa klarifikasi. Aku tidak akan mengklarifikasi readingan kali ini ya. Jadi hanya akan menjelaskan berdasarkan kartu inti yang terbuka dari segmen-segmen yang ada. Center of the reading, kemudian challenge, lalu fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan yang kaitannya adalah dengan harvesting time atau waktunya panen. Oke, kalau menurut kalian tidak pantas untuk panen, maka readingan ini bukan untuk kalian ya guys. Ini untuk mereka yang memang tahu waktu panen telah tiba. Oke. Tentu saja akan ada video extended tapi khusus untuk Pisces. Sementara untuk 11 zodiak lainnya aku akan tetap ambilkan 1 kartu dari deck Oracle ini guys. Ini akan menjadi clue atau petunjuk bagi kalian selama bulan full moon ini ya, selama bulan purnama ini dan hingga 6 bulan ke depan. Oke. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali saja dan nanti kita akan mengambil masing-masing zodiak 1 kartu berdasarkan urutan elemen yang biasa aku reading ya. Karena aku adalah tarot readernya. Oke, letakkan dia di sini. Kita akan segera ambil kartu
oracle untuk full moon reading kali ini ya. Karena apalah readingan tanpa oracle guys, yes. Akan membosankan ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for September 2022. 3 kartu untuk all zodiac sign. Halo. Iya. Itu pasti Pisces deh. Dari cara keluarnya. Oke. Oke, yang kedua. Nah, yang ini Gemini. Sorry guys, aku bercanda ya. Enggak ya, itu bukan patokan ya, karena ini readingan general ya. Satu lagi. Iya. Nah, kalau yang gini guys, yang pede gini biasanya Aries, Leo, atau Sagittarius. Jahat banget. Oke. Yang pertama ada realization, sadar, tahu. Ya. Ini seperti melihat dari lubang kunci guys, oke. Ini sebenarnya ada pintu, tapi pintunya itu transparan. Oke, yang terlihat adalah space atau luar angkasa, bintang-bintang, bulan, bla 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 segala macam. Oke, dan kemudian dari lubang kunci ini, even terlihat segede gaban, ini sebenarnya adalah lubang kunci, tapi orang akan melihat seolah-olah besar karena mengintip, mata didekatkan ke lubang kunci dan lihat. Ini sinar matahari guys. Oke, ini gelap, ini sinar matahari. This is the moon, this is the sun. Yin, yang. Oke, jadi ada yang kalian sadari mengenai yang selama ini tertutup. Selama ini kan gak disadari, berarti tertutup dong ya. Kalian itu kayak pakai kacamata kuda guys. Dan kemudian di full moon ini dari tanggal 10, 11, 12 hingga 6 bulan ke depan guys, di harvesting moment, momennya panen ini, kalian menyadari bahwa ada hal lain yang telah kalian lihat atau kalian rasakan. Oke. Kacamata kuda kalian akan terlepas. Veil atau cadar yang menutup mata kalian akan terlepas. Dari yang gelap menjadi terang. Oke. Darkness to the light. Realization. Di full moon moment ini. Oke, all zodiac sign ya, bukan hanya ke Pisces. Walaupun tadi aku ngerasa ini punya Pisces. Oke, kemudian kartu yang kedua ini tadi Gemini. Enggak, aku bercanda ya. Kemudian kartu kedua ada resilience, kembali menjadi diam guys. Silence itu sebenarnya diam, tenang, hening. Kemudian resilience itu kembali hening. Dari yang hiruk pikuk, dari yang acak kadut, kembali menjadi tenang. Oke. Kalian lihat ini, dia bawa kayak seolah-olah keranjang guys. Padahal itu bukan keranjang ya. Itu besek. Ini besek apa? Pengajian. Belum pengajian dikasih besek. Habis pengajian di rumah orang kaya gitu, terus dikasih besek. Isinya itu makanan gitu. Enggak, bercanda. Jadi ini, dia nih kayak bawa tanaman. Oke, ini tanah guys ya. Ini Taurus, Virgo, Capricorn yang lagi di pundaknya si Gemini. Sorry. Nggak ada ketawa lagi ya, udah serius ini. Jadi ini ada tanah dan tanah ini berbuah, ya menghasilkan. Kalian lihat tumbuh subur, ada segala macam di situ, akarnya menjalar dan ini kayak semak belukar gitu, tapi dari tanah yang tidak subur tapi ada yang berbuah dan itu di pundak seorang wanita. Ini kayak wanita sampai pundaknya itu tertunduk begini, ya. Dia tidak mampu berkata apa-apa, aku rasa diam. Oke. Dari yang kacau balau menjadi tenang, beban terasa berat guys, tapi yang berat itu menghasilkan. Dari tanah tandus itu ada yang berhasil, ada yang keluar. Dan tentu saja yang hijau itu guys, di deck tarot itu melambangkan tentang subur, fertility ya, atau proses healing ya, atau reward yang didapatkan atas usaha atau perjuangan keras yang dijalankan selama ini ya. Kita bikin ke bawah saja. Oke, dan kemudian kartu ketiga, ini tadi Aries, Leo, Sagittarius.
Nggak, ini the trust ya, kepercayaan, oke? Percaya, yakin. Ini dia Itik Buruk Rupa, pernah dengar nggak sih? Dongeng Itik Buruk Rupa zaman SD dulu. Ada seekor itik yang menganggap dirinya buruk rupa. Dia tuh dimasuk ke dalam kawanan ayam. Jadi teman-temannya, ayam-ayam, anak-anak ayam itu udah pada bagus bulunya. Sementara dia selalu kayak gini, kusam, berantakan. Anak-anak itik kan begitu ya, berantakan, kusam. Eh, Inilah yang porak-poranda aku bilang tadi, sebelum resilience, menjadi tenang kembali. Dan dia memandang kesempurnaan yang di atas ini. Ini bebek yang sudah besar, itik yang sudah besar, dia dewasa, ini sempurna. Yang dia lihat dirinya dari cermin ini buruk rupa. Sementara sebentar lagi dia akan menjadi ini. Itik dewasa yang keren. Yang keren, oke, yang cantik ya. Itik atau angsa gitu guys ya. Kurang lebih. Ada itu di dongeng apa gitu, aku lupa, tentang itik buruk rupa ini. Ya, ini seperti mengatakan untuk tetap yakin, even separah apapun situasi yang kalian hadapi saat ini, oke, all zodiac sign, tapi ada harapan untuk pendewasaan, maturity, yang itu ada kesempurnaan di dalamnya, kurang lebih begitu. Karena menurut dia inilah yang sempurna, menurut si itik buruk rupa ini yang sempurna. Oke, dia percaya suatu saat dia akan ke sini. Seharusnya begitu. Seharusnya kamu percaya bahwa akan tiba masanya kamu akan menjadi seperti ini. Ya, kalau saat ini mungkin anak-anak itik pada bingung kenapa gua begini, kenapa gua buluk gitu. Tapi for your information, untuk informasimu, suatu saat kamu akan menjadi seperti ini. Oke. Ini 3 kartu tentang harvesting semua guys ya. At least aku mengarahkannya ke tentang harvesting atau memanen. Mengumpulkan hasil dari apa yang telah diperjuangkan atau diusahakan selama ini ya. Oke. Oke, waktu untuk sampai ke akhir tahun, September udah pertengahan lah ya. Oktober, November, Desember. Wow. Let's say kita harvesting dari apa yang kita tanam di bulan Januari guys, 3 bulan ke depan kita panen untuk tahun 2022 ya. Atau yang menanam dari pertengahan tahun, dari bulan Juni, akan memanen di akhir tahun begitu. Tapi akan ada yang dipanen ya. Mari kita lihat informasi yang perlu kalian ketahui mengenai panen memanen ini guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading September 2022. Thank you very much. Oke, the Wheel of Fortune, hoki keberuntungan. Di mana ada keberuntungan dan berbarengan dengan tindakan guys, maka kemenangan tidak akan bisa dielakkan. Siapa yang bilang itu ya? Aduh, aku lupa aja nama orang. Ada tindakan, ada usaha, dan kemudian pintu keberuntungan terbuka, the Wheel of Fortune, maka kemenangan tidak akan terelakkan. Let's say tentang harvest, panen tadi ya. Pas musim panen waktu lagi cerah, karena sebentar lagi mau autumn guys. Autumn itu musim gugur ya kalau di Eropa, karena tarutin dari Eropa guys. Jadi sebelum musim gugur tiba, tanah akan mulai mengering biasanya sebelum musim gugur tiba, dan kemudian jadi semakin dingin. Jadi kalau salah perhitungan hari saja guys, semua tanaman yang terbenam di dalam tanah, kayak lobak-lobakan yang ada akar-akarnya, kentang, wortel, apapun itu, akan beku. Ya, dan beku itu kualitasnya akan jadi buruk. Jadi itu para petani, Pak tani di luar negeri sana itu, mereka itu akan selalu menghitung hari, betul-betul mencari tanggal yang tepat kapan untuk panen. Waktu untuk panen itulah Wheel of Fortune. Menggali hasilnya itulah tindakan. Mengkorek tanah untuk mengambil kentang tadi keluar itulah tindakan. Momen atau Wheel of Fortune itu adalah waktu sebelum tanah beku. Maka hasilnya pun maksimal. Kalau seandainya ada momen, ayo 3 hari sebelum tanah membeku, kurang lebih lewat dari 3 hari tidak akan ada lagi waktu panen gitu ya. Semua tanaman akan rusak di dalam misalnya begitu. Orang nggak bertindak gitu, maka tidak ada hasil yang maksimal. Buah ada,
Ada kan buahnya? Kentang berbuah maksimal, wortel berbuah maksimal, tapi semuanya terbenam di dalam tanah. Tapi begitu the Wheel of Fortune dibarengi dengan tindakan yang berbuah maksimal di dalam tanah itu dikeluarkan. Bisa dijual, bisa dikonsumsi. Hasilnya maksimal. Oke, jadi jangan salahkan kentang, jangan salahkan wortel guys yang tidak bisa kita panen karena masa panen sudah lewat. Tapi salahkanlah diri sendiri, kenapa tidak memanennya? Oke, let's see. Aku tidak akan mengklarifikasi kartu ini guys. I don't know. Someone told me so. Ada yang bilang gak usah diklarifikasi. Pisces ini guys. Nggak Capricorn yang keluar. Aduh. Dikit-dikit Pisces yang disalahin karena tertutup guys. Oke, the Devil. Inilah energi yang paling kuat saat ini untuk 12 zodiac sign ya, untuk semua makhluk yang ada di dunia ini yang namanya manusia, the Devil ya. Kemudian di cross dengan the World, end of a cycle. Devil, waktumu sudah berakhir. Tidak ada kesempatan lagi untukmu. Fokus, the Knight of Wands, bergegas. Target, the Eight of Pentacles, kerjasama. Recent past, the Knight of Pentacles, offering, penawaran. Near future, ada the Four of Cups, missing opportunity, penawaran terlewatkan. Bottom of the deck ada the Hierophant, conventional things, hal-hal yang tradisional, yang kolot, yang begitu-gitu aja guys dari zaman dulu. Budaya, itulah the Hierophant yang aku lihat di sini. Oke. Jadi gini ceritanya. All zodiac sign ya. The Wheel of Fortune itu adalah major arcana. Artinya apa guys? Artinya itu kerjaan dari yang di atas, dari universe ya. Jadi ketika dia datang untuk men-challenge, artinya itu semau-maunya universe. Kapan aja mau dia kasih silakan, dan kapan aja mau dia tegakkan, artinya challenge itu terselesaikan, ya monggo, itu urusannya universe ya, the world. Kalian lihat center of the reading dengan challenge-nya, dua-duanya major arcana. The Devil juga dimasukkan ke major arcana guys ya, karena dia juga powerful. Oke. Momen untuk berkuasanya the Devil ini segera berakhir. Itulah Wheel of Fortune tadi. Ada kekuatan jahat yang akan segera melemah untuk periode waktu tertentu. Hoi manusia, segera panen hasilmu. Kurang lebih begitu yang terlihat di sini untuk full moon di September ini mengenai panen ini ya. Mari kita lihat contohnya langsung guys. Kayak misalnya orang yang suka main saham, kalian suka main saham guys, forex, oke. Kemudian valuta asing, ya, sangat disarankan sekali untuk 3 bulan ke depan, ya, dimulai dari minggu ini, dimulai dari pertengahan September ini untuk mempertimbangkan baik-baik apakah akan melanjutkan investasi atau tidak. Ya, ini kalau tentang cuan-cuanan guys. Apakah akan memperpanjang? Mungkin kalian saat ini sudah melihat hasil yang menggiurkan guys ya. Sama seperti kita kalau mau lihat panen, kalau lihat hasil panen itu, wih semuanya udah pada kuning ya, semuanya udah pada, tunggu sebentar lagi, 2 hari lagi biar benar-benar matang di pohon, nanti buahnya enak banget kan, kita sering begitu ya. Nggak taunya besoknya dicuri maling, kita nggak jadi panen. Kurang lebih begitu yang terlihat di sini. Jadi ada momen yang negatif itu lagi lemah, dilemahkan oleh the Wheel of Fortune ini, the World ini, ya, itulah yang disebut dengan the Wheel of Fortune atau hoki, dan kemudian silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Aku melihat ada penawaran di sini guys ya, yang masuk ke kalian di recent past kurang dari 6 bulan, dan penawaran itu saat inilah berada pada titik maksimal untuk menghasilkan. Ya, take how it resonates. Jadi ada yang kalian investasikan dari 6 bulan terakhir, maksimal di 6 bulan terakhir, dan inilah momennya dia menghasilkan secara maksimal. Setelah itu tidak ada lagi. Ya, jadi kalau kalian punya feeling begitu ya, kayak ragu, ini mau dilanjutin gak ya investasinya ya, atau arisannya ini mau dilanjutin lagi gak ya, atau apapun itu guys yang berkaitan dengan investasi dari
6 bulan terakhir, pertimbangkan baik-baik momen ini. Ya, itu yang aku rasakan dan harus aku katakan ke kalian. Karena memang menggiurkan seolah-olah akan menghasilkan berlipat-lipat jika ditunggu sekian waktu lagi, misalnya 2-3 minggu lagi atau 2-3 bulan lagi, tapi akan ada kerugian setelah itu. Karena ini waktunya untuk panen. Oke? Kalau seandainya kalian mau menikah guys, oke, pacaran 6 bulan dan ada rencana untuk pertunangan, inilah momennya yang pas. Oke, aku nggak bilang guys ini akan semuanya harus nikah gitu, nggak. Tapi kalian akan resonate dengan apa yang aku katakan ini. Ketika kalian mencari kapan waktu yang tepat ya, aku sudah pacaran sama dia 6 bulan. Misalnya laki-laki nih ya, aku pengen lamar dia. Kapan ya, kapan ya, kapan ya. Ini lagi momen manis-manisnya nih. Gajiku baru naik, aku baru misalnya dapat pekerjaan yang stabil, dia pun baru dapat pekerjaan yang stabil. Jangan tunda-tunda lagi. It's time for harvesting. Itu yang terlihat dari readingan ini ya. Karena guys, near future-nya missing opportunity. Ini yang membuat aku bilang harus bilang mungkin kalian tunggu 3 hari lagi, di hari pertama mangga itu dicuri orang. Paham ya maksudku? Oke. Memang dia itu terlihat kuning. Kalian ada panggilan atau kayak godaan untuk menunda mengambilnya. Oke, dan kemudian ada yang hilang dari kalian. Kesempatan kalian untuk memilikinya hilang. Gitu yang aku lihat. Oke. In all field, di semua bidang. Kalian tahu ini momen paling manis untuk memanen, ada keinginan untuk menunda, dan kemudian penundaan itu mungkin akan membuat kalian kehilangan kesempatan. So, ketika dibilang it's time for harvesting, let's go harvest. Mari kita segera memanen ya. Oke, di fokus ini bergegas. Dan kemudian di target ada atau subconscious mind ada the Eight of Pentacles, ini kolaborasi kerjasama ya. Aku rasa nggak masalah kalau seandainya kalian mau minta bantuan gitu guys, karena ini tentang kayak ketidakmampuan sendirian dalam membuat keputusan. Jadi minta bantuan kayak nasihat gitu ya, saran dari orang lain, it's okay, nggak masalah aku lihat. Asalkan jangan sampai menunda hasilnya ya. Oke. Bisa jadi ambigu guys ketika melihat readingan ini. Perhatikan baik-baik. Yang mau kalian panen itu memang benar-benar siap panen. Ya, sudah siap panen dan jangan ditunda dipanen. Bukan yang masih mengkel guys, yang masih buahnya masih hijau, masih kecil, itu yang baru panen nih karena katanya musim panen. No, bukan yang seperti itu ya. Cluenya, petunjuknya, dia itu sudah maksimal hasilnya. Ada godaan untuk menggandakan hasilnya dan menunda panen kalian ya. Kalian kemudian menunda panen kalian karena godaan menggandakan tadi, dan itu hilang sebelum penggandaan itu terjadi. Oke. Be careful dengan kartu Four of Cups ini ya. Terlalu sibuk melihat-lihat dan kemudian yang ditawarkan ke kita, momen panen yang dikasih ke kita itu terlewatkan begitu saja. Itu bakalan sial banget aku rasa guys ya. Itu bakalan sial banget. Oke. Satu lagi untuk yang relationship, aku rasa karena ada kemunculan the devil dan the world di sini. Kalau kalian memang mau membuat keputusan tentang apakah akan melanjutkan atau menghentikan sebuah relationship yang berkaitan dengan romance tentunya ya. Perhatikan baik-baik guys, di pertengahan September ini sampai akhir September aku rasa akan ada momen vakum, resilience, yang awalnya berantem gak berhentinya, tiba-tiba kayak tenang tiba-tiba. Tiba-tiba kayak tenang, tiba-tiba kayak tenang gitu, situasi kayak terasa tenang. Itu manfaatkan kesempatan untuk bertindak ya. Kalau mau dilanjutkan berarti kalian harus melakukan sesuatu, misalnya ngomong gitu ya, kita ini begini. Kalau memang mau selesaikan, itulah momen yang tepat untuk kalian mungkin minta bantuan orang, bergegas. Oke, Eight of Pentacles, ayo dong tolong bantuin aku mau cerai, misalnya begitu ya. Atau tolong dong bantuin aku mau rujuk juga ya, misalnya perpisahan di beberapa waktu sebelumnya, karena ini kan general reading ya. Aku mau kembali, aku mau rujuk lagi dengan pasanganku, tolong dong bantu gitu. Ada bantuan yang kalian butuhkan, gak apa-apa, silakan minta bantuan, tapi yang penting jangan sampai ditunda-tunda ya. Keputusan apapun yang sudah kalian buat jangan ditunda-tunda, karena kemungkinan kalian akan kehilangan momen besar ini ketika the devil sedang ditiban sama the world dan pintu the wheel of fortune sedang terbuka untuk kalian. Oke. Kita akan segera membuka kartu
oracle untuk masing-masing zodiak guys. Aku tidak akan shuffle lagi kartu ini katanya. Kita langsung mulai saja. Yang pertama dari Earth Sign Taurus. Halo Taurus. Katanya untuk kamu adalah fairy spotting. Okay, it's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Ini kayak gini. Katanya setelah kita melihat baru kita percaya, gitu kan? Itu enggak betul. Oke, menurut deck Oracle ini itu enggak betul. Yang betul itu adalah ketika kita percaya baru kita bisa melihat. Ya, jadi untuk kalian, beberapa di antara kalian Taurus yang resonate dengan readingan ini, momen ini mungkin seolah-olah tidak akan terlihat. Kayaknya nggak ada deh, Rey. Kamu mungkin bilang gitu, momen apaan? Resilience. Aku sama pacar aku atau sama pasangan aku saat ini masih nggak bisa menentukan apa yang akan kami lakukan berikutnya dalam hubungan ini. Nggak tahu gimana, nggak tahu. Itu karena kalian menunggu melihat ya. Yang dikatakan nasihat untuk kalian ini, percaya dulu baru kemudian kalian akan melihat jalannya. Percaya bahwa ini adalah momen untuk harvest, untuk panen, untuk berubah guys. Ya, untuk mendapatkan hasil dari yang selama ini kalian tanam, kesabaran mungkin atau apapun itu ya. Percayalah bahwa momen itu ada dan kemudian kamu akan melihat kesempatannya. Oh, yang ini, lalu kamu bisa segera taking action. Bergegas. Knight of Wands, oke? Oke, kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang kedua ada Virgo. Halo Virgo. Kok terbalik ya guys? Nggak suka kartu terbalik. Mudah-mudahan gini jadi nggak terbalik lagi ya. Oke, kalau Virgo dapat kartu Nature's Signs, tanda-tanda alam guys. Nature's Talks katanya. Jadi akan ada kayak yang bikin kamu itu kayak terpanggil, tergerak gitu guys. Mungkin kalian akan melihat petunjuk. Mungkin akan ada orang yang nyeplos ke kalian untuk mengingatkan kalian tentang it's time for harvest. Waktunya untuk panen. Waktunya untuk bertindak. Action. Itu bisa jadi sebenarnya conversation atau obrolan kalian itu tidak terencana gitu ya. Kamu tidak punya bayangan bakalan dicerahkan dari pembicaraan tersebut, tapi ada yang kamu bayangkan atau kamu ketahui tiba-tiba setelah berbicara ya. Tanda-tanda alam gitu bisa jadi apa saja guys, tapi yang jelas itu mengingatkan kamu tentang waktunya panen. Jangan diabaikan ya. Mengingatkan kamu tentang waktunya membuat keputusan, jangan diabaikan. Oke? Itu ya menjadi clue atau petunjuk untuk kamu selama full moon ini ya Virgo. Kita akan lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga ada Capricorn. Halo Capi. Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. Kalian tidak perlu tanya orang. Untuk panen kali ini Capi tidak perlu tanya orang. Tanya dirimu sendiri, apakah kamu siap melakukannya dan mau melakukannya? Apakah kamu siap untuk menghindari Four of Cups ini? Oke, gak usah tanya orang, gak usah minta nasihat dari orang, just ask yourself katanya, karena jawabannya ada di dalam hatimu ya. Berarti kalau gini guys, semakin banyak orang yang kalian tanya tentang harvest ini, Capi, semakin kalian akan bingung ya. Jadi jauhi orang untuk sementara waktu. Just ask yourself ya untuk membuat keputusan. Oke. Kita teruskan guys untuk fire sign. Halo Aries yang pertama. Manifestation. Oh my god, kalian pasti enak dengan kata manifestasi ya guys. Di semua channel tarot ceritanya manifestasi. Oke, mari kita lihat dulu apa kalimatnya. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Itu dia membuat kartu ini berbeda dengan manifestasi lain guys. Kejujuran tentang apa yang kamu inginkan di dalam hidupmu. Now write down on paper manifestation step 1. Tuliskan di dalam kertas, itulah proses atau tahapan pertama dari manifestasi Aries. Yeah. Oke.
Aku ngerasa proses panen untuk kalian Aries di full moon ini ya sampai dengan 6 bulan ke depan ini untuk menyenangkan orang lain. Ada tendensi seperti itu guys. Kayak mau menunjukkan ke orang lain. Ya mau kalian panen ini, hasil panen kalian ini mau kalian tunjukkan ke orang lain. It's fine, gak masalah sebenarnya guys. Tapi pastikan yang kalian panen itu adalah hak kalian, milik kalian sendiri. Yang akan berguna untuk kalian, bukan berguna untuk orang lain. Yang akan membuat kalian senang, tenang, happy, bukan untuk membuat orang lain senang, tenang, happy. That's the manifestation card for you, Aries. Ya. Tanyakan hatimu, panenmu kali ini, ya, pastikan untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Gak apa-apa sesekali jadi egois, Aries, gak apa-apa. Ya. It's your time, ini waktumu, ini momenmu. Selama ini kamu sudah banyak baik sama orang lain, oke? Saatnya kamu memikirkan dirimu sendiri. Itu yang aku lihat dari kartu ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk fire sign yang kedua ada Leo guys. Protect your dreams. Oke. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Beberapa Leo aku lihat jomblo. Nggak tahu guys, aku ngeliat kalian jomblo di sini. Tadi gitu kelihatan, aku ngeliat kartu ini aku ngerasa ada kesendirian yang luar biasa. Resilience ini terasa sangat menyedihkan sekali bagi kalian ya. Dan ada penundaan aku rasa dari kartu ini guys ya. Penundaan itulah panen kalian somehow ya. Kesendirian ini membuat kalian kayak terjebak dan kemudian punya keinginan untuk segera mengakhirinya, mengakhiri kesendirian. Tapi dibilang di sini, perhatikan baik-baik. Pastikan yang kamu panen itu sesuai dengan mimpimu. Yang kamu impikan. Leo, bukan karena kamu sudah tidak kuat dengan situasimu saat ini. Jadi kayak gini guys, kalian punya impian punya Hermes, punya tas Hermes. Apa itu guys? Birkin. Oke. Udah pengen banget gitu, udah dikumpulin 800 juta mungkin harganya. Udah dikumpulin, udah ditabung gitu kan. Tapi karena udah nggak tahannya, udah 20 tahun gitu nabungnya biar bisa dapat Hermes Birkin ini, di tahun ke-19 kalian jadi beli yang KW-nya. Harganya itu mungkin 500 juta. Uang 500 juta hilang, impian kalian tidak tercapai. Itu yang dinasihatkan untuk kalian di momen full moon di September ini. Ya pastikan yang mau kamu capai itu adalah impianmu. Kalau bukan impianmu, kamu belum waktunya untuk panen. Oke? Kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. Ada Sagittarius. Halo Segi. Divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. Okay? You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Kamu punya kemampuan untuk memprediksi katanya Segi. Divination itu sebenarnya meramal guys, tapi aku tak suka pakai kata-kata meramal. Jadi aku bilang aja prediksi ya, forecast. Oke. Sebenarnya kalau di berita forecast untuk saham atau forecast untuk harga emas, forecast harga minyak mentah, itulah perkiraan yang belum terjadi tapi dibayang-bayangkan berdasarkan data-data sebelumnya begitu ya. Jadi itu yang aku lihat di sini, kemampuanmu untuk membuat perkiraan atau perhitungan Sagittarius di full moon moment ini sampai dengan 6 bulan ke depan lagi tinggi-tingginya, lagi max ya, lagi maksimalnya. Jadi kumpulkan kekuatanmu untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kemampuanmu untuk memforecast atau meramalkan atau memprediksi tentang apa yang akan terjadi berikutnya di dalam hidupmu guys ya. Jadi kalian itu kayak gini, everything is on right path. Aku kan pengen begini, ini udah tercapai. Pengen begini, ini udah tercapai. Pengen begini, ini udah tercapai. Berarti tinggal 2-3 langkah lagi aku sampai ke tujuan akhir, final destination kayak gitu. Misalnya di tahun 2022 ini kan kamu punya target begitu. Nah saat ini kamu lagi on track betul. Dan ketajamanmu untuk memperkirakan lagi maksimal saat ini. Oke, that's your harvest. Itulah momen panenmu. Manfaatkan sebaik-baiknya kemampuanmu itu agar target atau impianmu yang sudah kamu tetapkan itu bisa kamu wujudkan dengan
maksimal. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign guys. Yang pertama ada Libra. Halo Libra. Protection. Oke. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring on love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Oke. Kalian mungkin lagi gila-gilaan dengan spirituality saat ini guys ya. Bukan main dukun. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih kalian main dukun. Tapi bukan ke arah situ aku lihat, tapi lebih ke inner self. Oke. Kalian mungkin pergi ke Bali guys untuk inner healing. Kalian mungkin pergi ke Bali untuk inner healing gitu. Dan kemudian mendatangi setiap pura yang ada, lalu melukat di sana. Bisa jadi that's good, it's good, itu bagus. Perlu sekali untuk memfokuskan harvestingmu ini ke arah spirituality Libra ya, bukan ke arah duniawi, tapi lebih ke spirituality. Oke. Kalian mungkin pengen bisa melakukan meditasi yang ideal guys selama 15 menit tanpa perlu memikirkan pinjol misalnya atau debt collector, ya itu bisa dilatih kan kayak gitu. Jadi yang mau kalian kembangkan itu atau yang akan kalian harvest itu di bidang spirituality Libra ya, bukan di bidang duit-duitan, bukan hal-hal duniawi. Fokuskan kepada spirituality. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk Gemini guys. Halo Gemini, healing. Oke, sakit mulu nih Gemini. Halo Gemini, yang paling cute, kalian paling cute serius, bener. Kalian tuh yang paling cute untuk orang yang paham sama kalian ya. Tapi kalau orang yang gak paham sama kalian, oh my god, benar-benar butuh kerja keras untuk bisa memahami kalian ya. Healing katanya sini, now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Give and receive, memberi dan menerima healing energi guys ya. Kayak energi positif gitu untuk membuat orang merasa tenang atau merasa sembuh dari apapun yang melukai dia. Kamu mampu melakukannya. That's your harvest. Bisa jadi kalian itu guys kayak lebih open, terbuka dengan nasihat orang, terbuka dengan kata-kata baik atau ucapan orang. Kalau ada yang mencoba untuk menenangkan kalian, itu juga part of healing process guys. Tapi kalau kalian menolak, gak percayaan, curigaan guys, halo Gemini, kalian adalah tipe-tipe orang yang sulit untuk percaya. Atau kalau percaya 2 hari lagi gak percaya lagi begitu, itu berarti kalian kan sedang mempermainkan energi healing yang diberikan ke kalian, atau penghiburan atau penyembuhan yang diberikan ke kalian ya. Harvesting kamu untuk full moon di September ini adalah menerima dan memberi energi healing. Oke. Siapapun punya katanya guys, bahkan orang yang tidak kamu percayai, dia punya, dia bisa bikin kamu healing. Bahkan kamu sebagai orang yang tidak dipercayai kepada orang lain, kamu punya energi untuk membuat dia healed. Itulah menurut kartu ini. Jadi kamu jangan milih-milih orang ya. Di full moon ini kamu gak usah milih-milih orang dalam melihat energi healing yang mau diberikan ini qualified nggak ya, nggak perlu, karena setiap orang punya caranya masing-masing dan punya kemampuannya sendiri-sendiri katanya. Oke. Take how it resonates. Oke, Gemini. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo Aquarian. Wisdom guys, have you ever been told that you are wise beyond your years, tahun ya. Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Apakah kamu pernah diberitahu bahwa kamu itu jauh lebih bijaksana daripada umurmu yang sekarang? Itu katanya your years. Years itu usia guys ya. It's time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Ada momen tenang guys yang kalian jalani, aku rasa Aquarian ya, kurang dari 6 bulan terakhir. Dan harvest kamu di full moon ini sampai dengan 6 bulan ke depan itu adalah new challenge di dalam hidupmu. Oke. Apakah wajar ya kalau kita mencari challenge? Tentu saja banyak orang mencari challenge ya kan, mencari tantangan.
Everest itu bisa ditaklukkan karena banyak banget orang yang mencari tantangan. Ya nggak sih? Puncak tertinggi yang ada di dunia ini bisa ditaklukkan, ada orang yang menancapkan bendera di situ karena penuh dengan tantangan walaupun jalurnya itu ekstrim sekali. Itu yang perlu bagi kamu aku lihat di sini. Aquarius ya. Hingga 6 bulan ke depan guys, ini bagian dari harvesting kalian setelah momen diam atau silence atau momen tenang beberapa waktu sebelumnya. Oke. Kita teruskan untuk water sign guys. This is Cancerian. Halo Cancer. Inspiration. You are my inspiration. Apa itu? Siapa itu? Penyanyi You are my inspiration. Oke. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn. She can call at any time. Ada yang mau diberitahukan sesuatu ke kamu. Bisa jadi dalam bentuk orang datangnya nanti. Cancer. Dan dia itu memberikan sesuatu yang berharga atau hal positif ya. Karena itu utusan dari angelic realm ini katanya bisa datang dusk atau dawn, bisa datang ketika subuh atau ketika senja, maghrib datangnya. Itu kayak kalian akan kayak dicerahkan tiba-tiba atau kayak tersentak tiba-tiba dan memahami sesuatu. Itulah panenmu. Sesuatu itu akan berupa inspirasi. Terutama untuk kalian misalnya bekerja di bidang seni guys, kalian desainer baju misalnya, kalian tiba-tiba malam-malam atau subuh-subuh atau tengah malam gitu tiba-tiba mau menggambar, itu jangan ditolak. Itu panen kamu. Kamu itu kayak mau dikasih, nah kerjakan kayak gitu. Dan itu bagus untuk perkembangan karir mau kemungkinan besar ya guys. Jadi nanti yang penulis misalnya jadi punya tema untuk mau apa yang mau ditulis, oke. Kalau sales atau marketing jadi punya ide untuk pengembangan market ya, pengembangan penjualan, strategi penjualan ya, datangnya antara subuh atau sore, maghrib menjelang malam ya. Itu panen untuk kalian di 2 minggu pertama aku rasa ini terlihat guys. 2 minggu pertama bisa lebih lama lagi tapi nggak jauh-jauh dari akhir 2022 ya. Inspiration. Oke, kita akan teruskan untuk Cancerian Magical Getaway. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet, this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Kalian kayak lagi dihadapkan ke sebuah pintu baru guys ya. Kalian tidak kenal pintu ini. Kalau udah kenal gampang aja, kayak pintu rumah kita kalau kita udah kenal atau pintu kantor kan kita nggak takut masuk ke dalamnya. Tapi kalian kayak ragu-ragu karena pintu ini baru. Kesempatan ini baru diberikan untuk kalian Scorpio ya. Magical getaway dan ada hal-hal magis di dalamnya. Jangan bayangkan tentang santet pelet guys, enggak. Ini kartu oracle bukan kartu santet pelet. Magical getaway itu akan membuat situasi menjadi full of miracle, seperti ada keajaiban yang akan kalian jalani, yang kalian hadapi untuk kalian yang mau membuka pintu ini. Ini yang kalian panen. This is your harvest. Ini panenmu. Ya, lagi-lagi aku bilang guys, momen terbuka, ada aksi, maka hasil maksimal. Pintu terbuka, kalau kamu tidak melangkah melewati pintu ini, tidak ada hasil untukmu. Yang baik itu tetap ada di balik pintu ini. Kamu tidak dapat apa-apa. Scorpio, oke? Lihat baik-baik peluang itu, momen itu, dan kemudian jangan ragu melangkah ya. Even kamu tidak kenal pintunya. Oke. Kemudian untuk yang terakhir ada Pisces. Pisces akan mendapat video extended guys, tapi aku akan jelaskan juga ya. Journey katanya guys di sini. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Impromptu itu spontan guys, tidak terencana, dan planned itu terencana ya. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. Kok pasport? Iya, itu hitungannya maksudnya persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya ya. Pasport itu kan sebenarnya surat syarat lepas dari perbatasan border ya. Jadi itu dianalogikan atau dilambangkan sebagai bahkan untuk hal-hal yang paling penting pun kamu jangan lupa untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Journey, new journey. Aku juga merasa begitu guys. Berkali-kali aku mereading Pisces
ya. Pisces kalau bahasa Inggrisnya itu ada momen baru di dalam hidup kalian akan segera kalian jalani, dan itulah harvest atau momen panen kalian, masa panen kalian itu. Ya, congratulations Pisces. Ya, congratulations. Ini semua hasil kerja keras kalian karena telah bertahan sekian lama dalam sebuah situasi, berhasil menghadapi challenge dengan sebaik-baiknya, dan kemudian new journey will begin in your life. Ya. Kita akan membahas ini di video extended Pisces. Aku punya banyak hal yang perlu kuceritakan ke kalian tentang ini ya. Oke guys, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces dari deck Oracle ini, maka berakhirlah sudah readingan full moon untuk bulan September 2022 ini ya, readingan bulan purnama yang jatuh di Pisces. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang saat ini sedang bimbang, terutama yang mau mengambil keputusan ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Sehat selalu, sukses selalu, sampai ketemu lagi di full moon reading berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.